Halo sahabat Fametik, ketemu lagi dengan gue Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Jadi tadi gue sempet nonton pertandingan antara PSM melawan Persita Tangerang. PSM menang 3-1 dan juga Bali United melawan Bayangkara FC. Tapi Bayangkara FC kalah dari Bali United dengan skor 3-0. Nah, kali ini gue mau ngebahas pertandingan antara Bayangkara FC melawan PSM Makassar. Luar biasa ya, PSM sampai saat ini belum terkalahkan loh di Liga 1 BRI dan masih konsisten penampilannya. Nah, kalau kita melihat statistik dari pertandingan mereka sebelumnya, Bayangkara FC kalah dari Bali United dengan skor 3-0 ya. Nah, secara statistik penguasaan bola Bayangkara FC memang kalah sebanyak 44%, tapi dalam hal kesempatan menciptakan gol ya mereka lebih unggul sebanyak 12 kali, tapi hanya 5 yang mengarah ke arah gawang. Sedangkan Bali United sebanyak 6 yang mengarah ke arah gawang. Secara total operan, Bayangkara FC hanya melakukan 345 kali operan. Dan operan yang berhasil sebanyak 276 kali operan. Nah, secara serangan, Bayangkara FC sebenarnya melakukan lebih banyak serangan dari Bali United. Mereka melakukan 109 kali serangan dan serangan berbahayanya sebanyak 73 kali. Jadi kalau gua ngeliat pertandingan ini, memang sepertinya Bayangkara FC masih mencoba menemukan performa terbaiknya mereka setelah mereka break selama 2 bulan kemarin. Jadi kalau gua melihatnya sepertinya memang walaupun mereka melakukan serangan, tapi sepertinya serangan yang mereka lakukan kurang cukup efektif. Walaupun mereka mendapatkan banyak kesempatan, tapi kesempatan yang mereka dapatkan pun juga kurang begitu berbahaya kalau menurut gua. Dan itu menjadi salah satu kendala yang saat ini memang dihadapi oleh Bayangkara FC kalau menurut gua. Dan ini menjadi PR terbesar mereka. Nah, dari sisi pertahanan pun mereka sering sekali lengah, mereka sering sekali tidak disiplin dalam menjaga pertahanan mereka, dan akhirnya Bali United berhasil menciptakan peluang dan akhirnya menciptakan gol. Padahal secara serangan Bali United kurang dalam hal menyerang. Tapi memang rata-rata sih sepak bola sekarang tuh seperti itu, pertahanan yang solid dan efektif dalam menyerang. Nah, itulah tim yang akan berhasil menang. Di Piala Dunia kelihatan banget kayak gitu ya. Nah, oke. Terus kalau kita melihat pertandingan sebelumnya dari PSM Makassar, PSM Makassar berhasil menang ya 3-1 dari Persita Tangerang. Kalau secara statistik, PSM Makassar penguasaan bola hanya di angka 29%. Persita sebanyak 71%. Kesempatannya PSM juga cuma 8, Persita sedikit unggul itu sebanyak 9, dan tembakan ke arah gawangnya PSM juga hanya 6 kali, sedangkan Persita sebanyak 8 kali. Total operan PSM hanya melakukan 206 operan ya, dan 142 kali operan yang berhasil. Sini angkanya menurut gue sangat sedikit sekali sebenarnya. Secara serangan juga PSM hanya melakukan 71 kali serangan dan 42 kali serangan berbahaya. Tapi kalau gue ngelihat pertandingan ini, ya ini memang adalah gaya mainnya dari PSM. Mereka mempunyai lini pertahanan yang solid, yang kompak, sehingga ruang-ruang tidak banyak cukup tercipta. Walaupun memang beberapa kali ada pemain Persita lolos ya, tapi memang mereka belum mampu memanfaatkan itu menjadi sebuah gol. Nah, pertahanan PSM Makassar sekarang adalah salah satu yang terkuat di Liga 1 BRI kalau menurut gua. Dan sampai saat ini PSM Makassar adalah klub yang belum terkalahkan. Cuman dia aja di Liga 1 BRI, hanya PSM Makassar. Dan saat ini pemuncak klasemen PSM Makassar. Luar biasa sekali kalau menurut gua. Nah, secara serangannya PSM Makassar itu sangat efektif sekali. Mereka mampu memanfaatkan kesempatan yang ada untuk menjadi sebuah gol. Bayangkan, 3 gol mereka cetak ke kandangnya Persita Tangerang hanya dari sedikitnya kesempatan mereka, dan juga serangan mereka yang lakukan juga hanya sedikit. Ini menunjukkan keefektifannya dari dia dalam hal menyerang PSM Makassar. Dan ini memang performa PSM Makassar di sebelum-sebelumnya, bahkan mereka jeda istirahat 2 bulan itu tidak berpengaruh kalau menurut gua. Menurut gua PSM Makassar masih konsisten permainannya mereka, walaupun PSM Makassar bukan tim inti loh. Jadi memang mereka mengandalkan kolektivitas permainan, bukan mengandalkan person to person. Jadi memang ini ideal lah. Kalau gue mungkin bilang PSM Makassar adalah salah satu kandidat juara Liga 1 kali ini. Nah, mudah-mudahan bisa ya buat fans PSM Makassar. Tapi nanti kita lihat seperti apa perkembangannya. Tapi yang gue lihat memang PSM Makassar masih konsisten dari awal musim sampai sekarang, walaupun ada jeda di 2 bulan.
luar biasa PSM Makassar. Nah, balik lagi ke pertandingan antara Bayangkara FC melawan PSM Makassar. Jadi karena ini adalah sistem bubble ya, jadi tidak pengaruh ya mana yang siapa yang jadi home, mana siapa yang jadi away, nggak pengaruh kalau menurut gua. Karena pertandingan ini pun tidak dihadiri oleh penonton. Jadi kita murni melihat dari kemampuan dua klub ini. Nah, yang kalau gua lihat PSM Makassar masih konsisten sampai dengan saat ini. Sedangkan Bayangkara FC sepertinya juga belum menemukan performa terbaiknya mereka setelah jeda 2 bulan istirahatnya Liga 1 BRI. Ya kalau menurut gue sih di pertandingan ini kemungkinan besar yang memenangkan pertandingan masih tetap adalah PSM Makassar. Di lain hal kalau ternyata memang Bayangkara FC berhasil berbenah, berhasil memperbaiki diri, ya mungkin mereka bisa menahan serangan baliknya dari PSM Makassar. Tapi untuk mencetak gol gue rasa sih akan cukup sulit ya, karena memang lini pertahanan PSM Makassar cukup kuat dibandingkan dengan lini serangnya Bayangkara FC yang menurut gua masih kurang taji lah, masih kurang tajam lah kalau menurut gua. Ya agak susah mereka untuk memenangkan pertandingan. Ya kalau menurut gua sih kemungkinan masih PSM Makassar yang memenangkan pertandingan. Ya ada kemungkinan juga kalau Bayangkara FC akan bisa menahan seri. Tapi nanti kita lihat seperti apa pertandingannya, yang pasti akan seru untuk ditonton. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Saksikan terus berita dan review dan juga prediksi dari Liga 1 BRI di channel ini. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.